Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala arfa'a sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Sadaqallahul aliyul azim. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para habaib yang begitu banyak hadir, yang kita doakan semua agar beliau guru-guru kita Allah berikan sehat walafiat, Allah berikan kekuatan kesabaran dalam membimbing kita, dan ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Terkhusus yang sama kita muliakan guru kami Habiban al-Mahbub Sayyidil Walid Al-Habib Adi bin Abdul Qadir bin Sahal. Kita doakan beliau senantiasa Allah berikan sehat panjang umur, Allah berikan kekuatan kesabaran dalam membimbing kita. InsyaAllah ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Segenap para habaib, para guru yang lain yang gak kesebut namanya karena begitu banyak dicatetin sampai ada 30 nama di sini. Terkhusus Bapak Haji Naman Setiawan MSI selaku Camat Kecamatan Kebon Jeruk, Bapak Haji Ahmad Mawardi Lurah Kebon Jeruk, Ketua RT 05 Bapak Haji Jasir Juari, Ketua RT 06 Bapak Haji Amsori HM, Ketua RT 08 Bapak Haji Budi Prasetyo, Ketua RT 03 Bapak Haji Samto, dan Bapak Haji Suherman Syah AMD selaku LMK RW 01, Ustadz Haji Susanto Pembina Yayasan Nurul Iman, dan para guru-guru yang lainnya, para tokoh masyarakat yang gak kesebut. Mohon maaf karena segini doang yang saya sebutin, kelamaan takut waktu habis karena waktu sudah menunjukkan jam 1 kurang 2 jam, udah rada malam. Dan terkhusus seluruh pengurus TPQ Madrasah Yayasan Nurul Iman Cakra Tabligh Akbar peringatan Tahun Baru Islam 1444-45H, santunan yatim piatu dan duafa spesial 1 tahun milad TPQ dan Madrasah Diniyah Nurul Iman. Tuh bacaan diri dah, menjadikan momentum Tahun Baru Islam 1445H sebagai ajang untuk mengimplementasikan makna hijrah yang sesungguhnya. Noh, bacaan diri. Mudah-mudahan kumpul kita semua yang hadir sehat walafiat, panjang umur, berkah. Anak-anak kita yang belajar di Nurul Iman ini senantiasa Allah berikan kekuatan, Allah berikan ilmu yang manfaat, kelak jadi anak-anak yang solihin dan solihat. Amin ya Rabbal. Sambil menunggu kehadiran guru besar kita Habiban al-Mahbub Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Habib Ali Kuitang, yang menurut para panitia tim halo-halo beliau sedang menuju ke mari. Mudah-mudahan ntar beliau hadir langsung ditutup dengan doa. Doanya juga nggak banyak, langsung doa makan. Ini aja. Terus ini
sedikit, ini mah bukan ceramah ini tapi kultum, jadi kuliah tunggu makan. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat jamaah yang berbahagia. Hijrah itu merupakan salah satu perintah yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tahun baru Hijriah ini diambil dari kalimat dari Hijriah itu sama dengan hijrah. Di Makkah Rasulullah beserta umat Islam dimusuhi oleh kafir Quraisy. Umat Islam di Mekah udah nggak aman, selalu diteror. Rasulullah beserta umat Islam bukan sekedar teror mental, tapi teror fisik. Beliau Rasul di Mekah dimusuhin terus. Maka sahabat Rasul bertanya, ya Rasul, mari aja kita berangkat hijrahnya, pindah aja dari Mekah. Mekah kan udah nggak aman. Apa jawab Rasulullah? Wahai sahabatku, belum datang perintah hijrah. Maka setelah datang perintah hijrah, Rasulullah berpidato di hadapan para sahabat. Apa kata Rasul? Wahai sahabatku sekalian, perintah hijrah telah datang. Maka kalian semua siap-siaplah berangkat menuju ke Madinah. Sahabat bertanya, ya Rasul, Rasul berangkatnya kapan? Nanti saya mah belakangan. Kok belakangan ya Rasul? Kan kalau bareng-bareng enak ya Rasul. Apa jawab Rasul? Kalau bareng-bareng terus kita nggak bakal aman. Karena apa? Karena yang dicari saya, target utama yang mau dibunuh saya. Kalau kita bareng-bareng, kalian nggak bakal aman, dikejar-kejar terus oleh kafir Quraisy. Terus bagaimana kira-kira? Berangkatlah kalian duluan ke Madinah, biarin saya di Mekah menghadang bahaya. Mekah udah nggak aman, saya biarin di Mekah yang mereka cari. Inilah sosok pemimpin yang mementingkan kepentingan umat daripada kepentingan pribadi. Iya bu, iya bu, apaan? Tuh kan kita nanya dia diem. Bu, bu. Rasulullah luar biasa, berangkat hijrah malam ditemani oleh Abu Bakar. Sebelum berangkat rumah Rasulullah dikepung, di pagar betis sama Satpol PP. Oh, Satpol PP Quraisy. Di rumah Rasul 3 orang, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ali, gantikan tempat tidurku, tidur kau di kamarku. Kenapa? Karena yang diincar kamar Rasulullah, target utama yang mau dibunuh Rasul. Untung Sayyidina Ali anak muda yang soleh, jawabannya luar biasa. Apa jawaban Sayyidina Ali? Siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati. Nyawa taruhannya menggantikan tempat tidur Rasul. Coba anak muda pinter, enggak begitu jawabannya. Ali, ganti tempat tidur gua mau Abu Bakar pergi berangkat nih ke Madinah. Ntar yang mau dibunuh lu. Udah jangan saya Rasul, kan ada yang tuaan Abu Bakar. Tuh, anak muda yang soleh jawabannya luar biasa. Berangkat Rasulullah hijrah ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar. Keluar rumah ditemanin sama Sayyidina Abu Bakar. Dikejar-kejar kafir Quraisy, ketahuan, lo dipepet terus Rasulullah sama Sayyidina Abu Bakar. Dikejar, dipepet sampai kilometer 50. Nah, itu ke sono-sono ya, belum ada waktu itu. Akhirnya Nabi mampir di rest area. Ada rest areanya bang, namanya Gua Thur. Sebelum masuk Rasulullah dibilangin sama Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah jangan masuk dulu. Kenapa? Saya mau masuk duluan, saya mau bersih-bersih di dalam gua. Kenapa? Ntar kalau ada binatang buas Rasulullah ngapa-ngapa. Akhirnya Abu Bakar masuk duluan po, bersih-bersih, coker-coker, korek-korek. Pas lagi nyapu-nyapu, tangannya diantup kalajengking. Sakit, bengkak, mukanya pucat. Kalajengking Arab, beda sama kalajengking kebun jeruk. Arab, apa sih yang gak gede?
sakit, bengkak, mukanya pucat, enggak ngomong, diam. Abu Bakar bengong aja po. Nabi empe nanya, Abu Bakar bengong aja, bengong. Ini bengongnya begini, bengong aja po. Ditegur sama Nabi, ya Abu Bakar, iya ya Rasul, la takhaf, jangan takut. Saya enggak takut ya Rasul. Enggak, saya enggak takut. Tapi ngapa muka Romana takut begitu? Enggak ya Rasul. Wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bareng sama kita. Enggak ya Rasul, saya enggak sedih. Romana galau banget muka. Enggak ya Rasul. Bete? Enggak. Gabut? Enggak ya Rasul. Tapi tangan ini, ngapa tangan? Diantup kala jengking. Ngapa enggak ngomong? Ngomong dong, komen. Like, share, and subscribe. Ngomong. Saya pengen ngomong kagak enak sama Rasul. Ya udah sini, Rasul ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah, langsung diludahin sama Rasul. Detik itu juga bengkaknya kempes. Kenapa? Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita. Saya mungkinan bengkak kali. Nabi luar biasa, perjuangan hijrah ibu bapak Makkah Madinah 450 km perjalanan. Zaman itu belum ada Alphard, adanya onta. Berangkat siang, panasnya luar biasa, membakar kulit, panasnya luar biasa. Padang tandus, padang pasir, panas po. Kemarin orang-orang saudara kita yang pada berangkat haji itu po, panasnya luar biasa, wukuf di padang Arafah. Deh, sampai hampir 50 panasnya. Saya pernah ngerasain 45 derajat, 45 derajat panas. Saya ngerokok lupa bawa korek. Saya comot aja tuh rokok, saya colek di batu. Wah, kalau saya kirain nyala, patah. Luar biasa panasnya. Berangkat malam, dinginnya menembus tulang. Perjalanan yang luar biasa, hijrah Makkah ke Madinah. Kita pengen hijrah juga, itu hijrah fisik. Maka Rasulullah dari Makkah ke Madinah, yang dibangun pertama sama Rasulullah bukan mall, bukan apartemen, bukan kereta cepat. Yang dibangun Rasulullah di Madinah bukan jalan tol, tapi yang dibangun Rasulullah adalah masjid. Kenapa masjid? Masjid simbol demokrasinya umat Islam. Di masjid tempat kita ibadah, di masjid tempat Rasulullah mengajar, di masjid tempat Rasulullah mengadu argumentasi, di masjid Rasulullah tempat apa? Tempat mengatur siasat untuk melawan musuh. Inilah hebatnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah, hijrah. Di Madinah Islam berkembang, lebih maju, lebih pesat. Kenapa? Ada perubahan. Kita pun bukan hanya sekedar hijrah dari Mekah ke Madinah yang dilakukan Rasul, itu hijrah fisik, tapi kita pengen hijrah mental dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Alhamdulillah anak-anak kita dengan adanya Nurul Iman ini bu, Masya Allah penampilannya luar biasa. Banyak banget dari sore, dari mulai apal ini, terakhir sampai baca kitab tadi, sampai mau balik nggak kehabisan waktu, kehabisan sama penampilan. Ya bu, ini bangga anak-anak kita. Kenapa? Karena Islam bicara pendidikan. Ayat yang pertama adalah turun, Iqra, bacalah. Berarti kita Islam itu penting, kepentingan buat apa? Buat belajar, pendidikan yang diutamakan. Ini anak-anak kita Masya Allah ngeri po pergaulannya. Ya Allah, apalagi Jakarta. Jangankan Jakarta dah, di Bekasi, pinggiran, kampung-kampung sekarang udah pada, ya Allah ngeri banget po pergaulan anak muda. Kenapa? Karena dasarnya nggak ada, agamanya kosong, imannya dangkal. Maka anak-anak kita yang belajar di Nurul Iman ini, insya Allah ke depannya jadi orang yang manfaat. Jangan kecil hati masukin anak ke madrasah, ke TPQ. Jangan, Ustadz saya masukin anak saya ke madrasah, ntar keluar jadi apaan? Jadi orang, nggak mungkin jadi kebo. Bener bang? Karena anak-anak kita dicetak menaruh TPQ Nurul Iman ini untuk apa? Jadi anak yang soleh. Anak soleh insya Allah pinter, tapi anak pinter belum tentu soleh. Anak kalau pinter doang po,
kerjanya minter-minterin orang tua. Bener dah. Tanah udah dijual ngakunya belon, bocah pinter tuh. Iya, tanahnya itu-itu juga, suratnya dia bikin ada 4, bocah pinter. Karena dia dapat warisan banyakan dia pinteran. Nah adenya yang kesian dapat pojokan. Mana pojokan kuburan engkong. Engkong dalam kubur ngomong, buset kegusur lagi gue ini. Ini gara-gara bocah pinter po. Makanya pendidikan yang ada, jujur ibu, kita perlu jujur. Indonesia, negeri kita yang luar biasa, pendidikan kita hanya berorientasi pada pengisian otak. Otaknya doang anak kita diisi biar pinter, biar bisa matematika, fisika, internet. Tapi akidahnya kosong, agamanya dangkal. Maka sekarang banyak muncul produk seperti itu. Orang pinter doang, cuman kagak bener. Itu yang pada pakai rompi oren, itu emang orang geblek. Orang pinter sekolahnya S1, S2, S3, S getok, S teler. Lah kebanyakan S beku. Akhirnya duit rakyat dikorupsi. Bener bu? Ini kan orang pinter. Kalau anak yang soleh insya Allah pinter. Tapi anak pinter belum tentu soleh. Makanya kita jangan kecil hati masukin ke madrasah anak kita po. Akidahnya kuat, agamanya mantep. Sampai bisa Masya Allah tadi kita dengerin po anak-anak kita tampil. Dari mulai hafalan jurmiyah, kemudian juga hafal sifat 20. Tadi belum ntar ngapalin lagi yang lebih tinggi lagi selain jurmiyah. Ada alfiyah dihafalin, enggak ngapa-ngapa. Itu kan sumber ilmu alat semua. Baca kitab tadi, Allah luar biasa. Masalah istinja, kita perlu tahu semuanya, belajar anak-anak kita. Maka ini pentingnya majelis taklim pengajian begitu. Mengaji enggak ada batas waktunya po. Jangan bocah doang disuruh ngaji, toh ngaji emaknya kagak. Kan sama berliadek tuh emak. Bener bu? Lah emak anak itu bagaimana orang tua? Fil aba fil abna, yang dikerjakan orang tua bakal dikerjakan anak. Kalau bapaknya kalong, anak kampret. Bener ini bang. Lah kalau bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya. Maka kita kepengen anak-anak kita itu harus lebih hebat dari kita. Orang tua dulu Masya Allah bang. Nih saya lahiran tahun 80-an. Masya Allah kalau orang tua galak banget ngajar. Kagak ngaji aja abus kita digebugin. Nonton layar tancep aja sama orang tua. Kagak di alam po. Ketahuan nonton layar tancep, masuk pintu kamar gua kunciin, lu keluar kaki lu patah. Buah gitu orang tua galak. Sekarang anak kita bagaimana mau dikunciin pintu? Filmnya udah masuk ke kamar, filmnya udah masuk di rumah, filmnya udah masuk di handphone. Dulu saya kecil nontonan TV layar kaca yang hitam putih, pakai dicas pakai aki. Nontonnya filmnya film cemen, Batman, cemen dulu. Habis nonton film Batman, saya pengen jadi Batman. Bener bang, itu udah sifat anak-anak. Yang dia tonton, yang dia lihat, itu pengen dia lakuin. Habis nonton film Batman, pengen jadi Batman. Ambil sarung, ikat di leher nih, lompat dari atas meja. Lari keliling kampung saya lari, lu Batman, engkau idolaku Batman dulu. Sekarang anak kita bukan tontonan Batman lagi, bukan Batman tapi boy band. Anak-anak kita pengaruhnya handphone luar biasa. Di rumah dah tengok emak pakai HP, bapak pakai HP, anaknya megang HP, semuanya pada megang HP. Mau tidur masih megang HP, bener bu? Mau tidur masih megang HP, bangun tidur yang dicari HP, berantem gara-gara HP, berebut sama berantem anak sama adenya gara-gara HP mulu, bini berantem sama laki gara-gara HP. Deh nama cewek jenamain di situ Tony 1, Tony 2 ilaha illallah. Asal ada yang telepon, waduh papa itu ada nelpon tuh si Tony. Si Tony nelpon mulu. Akal-akalan orang laki tuh po. Bu, ini pengaruhnya luar biasa. Maka madrasah adalah simbol daripada pendidikan buat anak kita yang paling utama. Terutama anak kita bagaimana orang tua. Madrasah pertama ibu dan bapaknya. Alhamdulillah.
Terutama ibu yang lebih dekat sama anak nih. Saya titip sama emak-emak. Pok, kan emak lebih dekat sama anak. Yang lebih sayang sama anak kan emak. Bapak-bapak mah kurang telaten ngurusin anak. Bener, punya anak kecil tengah malam nangis, yang bangun siapa? Bapaknya mah agak bangun denger bocah nangis. Siapa nangis bocah tuh? Gue injak bapak. Kurang telaten ngurusin anak. Kalau mama telaten banget tuh, masya Allah. Lagi enak-enak makan tuh emak, anaknya nangis. Dia tinggal makanannya, bener Pok? Dia lihat anaknya, ya Allah anak gua deh. Dia cebokin dulu tuh bocah. Habis dia cebokin dia lanjutin makannya tuh emak. Enggak pakai cuci tangan lagi. Tuh emak tuh. Hebatnya emak. Anak sakit emak ngomong, Neng, jangan lu yang sakit, biar emak yang sakit. Kenapa? Karena emak bagaimana rasanya enggak enak ngandung, ya Po? Ngandung dulu. Sebelum ngandung gede muntah tiap jam, ngidam. Kan emak-emak kalau ngidam kadang-kadang yang aneh-aneh, enggak musim rambutan, dia minta rambutan. Pengen banget tengah malam nyium pala. Tuh emak-emak kalau ngidam, pala kereta, pala apaan? Empok pikirannya ke sono aja. Kadang-kadang pengen buat megang pisang, emak. Tawa lagi empok. Maksudnya lakinya Ustadz Po, pulang ceramah dikasih besek, dalamnya ada pisangnya. Itu pisang sampai di rumah dicekelin aja, dikupas kagak, dimakan kagak. Ya Allah, udah kesiksa itu mak. Bener Bu? Apalagi udah 9 bulan, masya Allah udah bulannya tidur miring kayak nomor 3, celentang kayak kubah masjid, tengkurap takut jomplang tuh perjuangannya emak. Maka dikatakan di Quran, wahnan ala wahnin, kelemahan di atas kelemahan emak tuh mengandung. Sakit perut, mules, masya Allah, dia cari lakinya, aduh bang, ya Allah bang, sakit banget bang. Orang laki suami kita nyamperin dikit doang ngomongnya, Pok sabar Neng, emang udah bagian lu, segitu doang. Orang laki mah lah, kita yang ngerasain sakitnya ya Bu. 1000 jadi 1 tuh penyakit, dibawa ke bidan periksa, pembukaan 1, pembukaan 2 sampai pembukaan 9 kagak terbuka-buka. Tuh sakitnya mah pembukaan 3 aja bang, rasanya masya Allah, pinggang belakang panas, pegol rasanya. Katanya Po, masa saya bunting. Detik-detik mau ngelahirin, pilihan 2, kalau nggak hidup keluar anak brol ke alam dunia, sakit, perih, berlumur darah, itu emak nggak marah, nangis emak sambil ngerinti, alhamdulillah anak gua selamat. Bener Po? Nggak ada emak-emak habis ngelahirin marah-marah, nggak ada. Anaknya keluar aja tunjuk-tunjuk, gara-gara lu sialan lu kagak tahu gua berapa jahitan ini, kagak mungkin emak marah-marah begitu. Sayang banget, dimandiin, dibedong, ditimang, dicanyiin sama emaknya. Anak ketapa, anak ketapa, anak ketapa, anak ketapa. Dia Allah, saking sakitnya beranak sampai lupa sama anak sendiri. Anak siapa, anak siapa, anak siapa, anak siapa. Deh, lakinya ngomong, itu anak lu Panjul. Bener Po? Sayangnya emak, makanya 1 orang emak bisa ngerawat 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa ngerawat 1 orang emak. Bener Po? Kenyataan begitu, anak pada sukses, emak pada telantar. Bener Bu? Makanya jangan macam-macam sama emak. Apa bapak kita nggak hebat? Bapak kita hebatan lagi. 1 bapak bisa ngerawat 4 emak. Wah, lebiangnya langsung dirawat. Ya Allah, pulang dicegat emak-emak gue nih. Bu, luar biasa pendidikan buat anak kita. Masukin ke madrasah artinya apa? Akidahnya biar mantep, imannya biar kuat, agamanya mantap.
Kalau agama udah mantep, jangan dikecilin dong anak kita. Ini kadang-kadang aneh sekarang orang-orang modern. Anak sekolah, masukin sekolah. Wow, tanya sama guru. Pak guru, anak saya sini sekolahnya bayar berapa? SPP-nya saya bayar berapa? Seragamnya saya bayar semuanya. Bulanannya berapa saya bayar semua. Topi baru, tas baru, buku baru, sepatu baru. Semua yang dibeliin baru. Tapi giliran ngaji lekar sama ustad. Ngaji Quran sama ustad di kampung. Tuh bocah datang kayak kebo, pulang kayak kebo. Boro-boro dianterin, tahu-tahu udah banyak ke bocah kita ajarin. Peci udah buluk kagak dibeliin, kagak diganti. Baju koko kancingnya lu lain sebelah. Surat Iqra udah sobek, tengahnya sobek, pinggirnya sobek. Juz Amma sobek, pinggirnya tengah sobek. Nah ada ketemu bacaan Alam Taro. Karena tengahnya sobek, ketemu Alam Nasro. Ditanya mamanya pulang ngaji lu diajarin apa mama lu? Diajarin 2 alam ini sama guru mak. Lah 2 alam, iya itu mak, Alam Taro sama Alam Nasro. Ya Allah, emang ustaz ngaji lekar ngarepin malam Senin, malam Minggu kan perepot. Malam Sabtu udah ngomong anak-anak jangan lupa besok ya bayaran malam Senin ya. Bayaran yang gede 20.000, yang kecil ceban. Ya Allah, kita tunggu-tungguin po. Malam Senin udah girang banget nih bocah bayaran nih. Pas malam Senin hujan. Kagak ada yang datang po, orang hujan. Akhirnya datang bertiga-tigaan doang yang rajin banget tuh. Yang atuh kita ajarin geblek banget. Yang atuh tuh bocah udah nyender aja ngiler. Yang atuh nanya mulu nanya. Emang kita lagi puyeng aja tanya mulu. Mending nanyanya bener akal-akalan. Pak Ustadz saya lagi sembahyang Pak Ustadz. Nanya dong. Terus lagi sembahyang saya kentut. Itu batal nggak Pak Ustadz ya? Batal Pak Ul. Lu nanya pengetes gua. Bukan begitu Pak Ustadz, kalau udah batal saya mau sholat lagi nih, kira-kira wudhu lagi apa kagak? Lah wudhu dong, udah batal. Oh lagi wudhu, saya basuh muka nggak Ustadz? Lah basuh, lah wudhu. Itu dia Ustadz, gak masuk akal tuh. Masa yang kentut pantat yang dibasuh muka? Ada bocah nanya begitu bang. Dan saya kagak jawab, saya nanya lagi sama dia, lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat lu? Lu jawab sekarang, lu muka Pak Ustadz ya, makanya muka lu yang dicebokin. Suwe bener lu. Bocah sekarang begitu po, akal-akalan nanya-nyanya. Kalau yang nyangkut sama akal dia ikutin, kalau nggak nyangkut sama akal dia nggak ikutin. Nih makanya pakai akal-akalan doang. Tuh sekarang orang dalilnya akal-akalan, nggak pakai tuh kitab, nggak pakai tuh namanya ijma ulama. Makanya kadang-kadang enak kita yang begitu, ngaku seh, ngomongnya sembarangan aja. Ngakunya seh, wa ilaha illallah, ngomongnya maaf ya, saya ndak bermadhab toh. Madhab saya tuh bukan Syafi'i, bukan Hambali. Madhab saya Bung Karno, pret, panjul. Alhamdulillah udah ditangkap sekarang, di Angkalan tuh dia. Bener bang? Iya ini yang rusak akidah anak-anak kita, doktrin yang kagak bener. Masa Indonesia Raya liriknya diganti? Kan salah, paling ngadepin mau 17 Agustus kita lah, cinta tanah air. Ini lagu Indonesia Raya dirubah sama dia, si Panjul lagunya. Enak buat kita. Apa itu fikih? Fikih itu menyusahkan orang, pret, nyusahin orang. Justru ilmu fikih itu gampangin kita ibadah. Contoh po, nih po, contoh nih contoh nih. Contoh nih ya, air kencing najis nggak? Air kencing najis kagak? Najis. Air sperma? Najis apa enggak? Enggak. Air kencing najis, air sperma tidak najis. Pertanyaannya, kenapa setiap keluar air sperma diwajibin mandi hadas besar? Padahal sperma enggak najis. Tapi kenapa setiap kita habis kencing tidak diwajibkan mandi hadas besar, padahal air kencing najis? Terima pakai iman. Terima dulu pakai iman. Akal main nih. Apa yang main? Yang najis aja Pak Ustadz nggak perlu mandi hadas besar, apalagi yang nggak najis. Atau sebaliknya, yang nggak najis aja kita dianjurkan mandi hadas besar, apalagi yang najis. Akal main, jawab pakai ilmu. Mana jawabannya? Bu, andaikan saja kita habis kencing, setiap habis kencing diwajibin mandi hadas besar. Ayo dah. Kita sehari semalam kencing 10 kali kencing. Berarti kan 10 kali mandi. Kira-kira ampeg, pilek, meriang apa kagak? Wah, meriang.
Kenapa keluar sperma diwajibin mandi hadas besar? Karena keluar sperma nggak tiap waktu, nggak tiap saat. Kalau nganten baru mah seminggu 3 kali 4 kali nggak masalah nganten baru. Nah kalau udah 50 ke sono, buseng emang kagak capek. Lah, wah, fokus harus pikiran fokus, tenang, semuanya akan terkuras energi yang nggak kaki pada kiting, mata meremelik. Capek disiram pakai air, saraf-sarafnya seger lagi. Jangankan kita blaem-blaem begitu bang, kita kerja berangkat pagi pulang sore capek lelah gerah, kita mandi siram seger lagi badan kita. Itulah hebatnya fikih. Maka jangan ngata-ngatain yang fikih, belagu banget si Panjul. Fikih itu bikin gampang kita ibadah. Sholat berdiri kagak bisa ya suruh duduk, duduk kagak bisa suruh rebahan, rebahan kagak bisa suruh pakai isyarat, isyarat kagak bisa lah disembayangin. Nih Masya Allah gampangin kita ibadah. Maka luar biasa kalau anak kita masukin ke madrasah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini kita pengen hijrah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Artinya apa? Ada perubahan. Kita nih 2023 1445 Hijriah pengen ada perubahan. Tahun ini harus lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Ibadah kita semakin meningkat. Anak-anak kita belajar ilmu agama yang mantap. Supaya apa? Itu bekal buat ibadah. Ibadah kalau ada ilmunya insya Allah aman. Maka kita ngaji kagak ada batas waktunya. Dari mulai kita di bedong sampai di bedong lagi. Yang bedong siapa? Amil. Ini kita semuanya masih ada kewajiban nuntut ilmu. Datang aja ke majelis taklim. Mau bisa kayak kagak datang po, ikutin guru. Usah aja bawa kitab, ngikut bawa kitab. Mau bisa kayak kagak baca kitab, bawa. Guru kebet, kebet. Nah guru tutup lah tutup. Temen nyolek, cing halaman berapa ini? Ah boleh kebet doang ini. Datang aja udah nggak ngapa-ngapa, orang kagak bisa. Pahalanya gede po ngaji, Masya Allah luar biasa. Luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Kalau nyari waktu luang, kita orang sibuk semua bang. Ada alasan pakai sibuk, Ustaz saya pengen banget ngaji gabung ke majelis taklim. Cuman repot banget Pak Ustaz, sibuk buat saya, kerjaan banyak banget. Ngomongin repot, siapa juga repot. Bener bang? Iya, dari muda udah kerja repot, udah punya anak ngurusin anak repot lagi, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan mau ngajinya? Bener bang? Iya, kita ngaji nggak ada batas waktunya. Ngaji aja udah datang ke pengajian. Kan ilmu dapat, ibadah bener. Maka ibu-ibu kalau ngaji paling banyak di mana-mana. Merdeka dah hebat ibu-ibu mah. Makanya seragamnya banyak bang. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pengajian bulanan, mingguan, gabungan PKK, belum lagi BKMT, belum lagi arisan pengajian tuh mama. Makanya seragamnya banyak dia, lain-lain harinya. Ada yang sekali bayar, ada 2 kali bayar, ada yang ketemu lunas. Tuh mama begitu ngajinya getol, tengah hari jam 1 wong-wong udah nyampe dia bang. Speaker dihidupin di musola, pakai mic lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ini hari pengajian. Rodia, Romela, sini ngaji lo kumpul. Dipanggilin teman-temannya. Sambil nungguin temennya datang dia selawatan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Habib Abdul Qadir mau kemana? Udah bawa parcel, berarti tandanya mau pulang. Ini dia, gua ditinggal lagi. Ya Bib, maaf Bib, mana Bib? Ya hati-hati Bib, Titi DJ. Tile-tile di jalan. Ya parcelnya bang, bye-bye bang, parcelnya ketukar bye-bye. Kan udah merekin tadi namanya tuh pakai Tom and Jerry, udah ada kan ya? Ya masih Bib ya, hati. Tuh atuh pulang kita ditinggal dirian dan nih biarin dah. Hati-hati Bib. Ya. Bib hati-hati. Amplop udah panitia amplop. Ngingetin doang takut kelupaan. Biasa lagi repot takut lupa gitu. Ngingetin tapi Majelis Santo mah aman udah ya. Enggak dapat amplop ya minta rekening ya saja. Ada rekening air. Bu. Terus ini. Iya, akhirnya kalau kita ngaji kan enak. Mama ngajinya rajin, getol, selawatan jembat.
adinul lana wal haqulana wal adlu lana. Assalamualaikum. Salam Ji, lu nyampe. Duduk sono ya, duduk. Wal adlu lana wal kullu lana. Dilanjutin selawatannya, Bang. Tuh kalau di Mesir kan tentara Mesir bukan begitu bacanya. Dia mah semangat bacanya, Po. Adinul lana wal haqulana wal adlu lana wal kullu lana. Semangat perang. Lah pindah ke Indonesia lain versinya. Adinul lana wal haqulana. Nah dibawa kipas angin kleker aja tidur. Lah bener. Kalau orang-orang Arab mau baca talbiyah aja dia semangat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Wah, ibadahnya semangat. Pindah ke Indonesia lain. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika. Maafin jiwa mau berangkat haji. Nangis. Ya Allah, ngaji nggak ada batas waktunya. Biar kita udah tua tetap ngaji. Anak-anak kita ngaji, yang muda ngaji, empok-empok ngaji, abang-abang ngaji, semuanya ngaji. Insya Allah ada perubahan peningkatan ibadah. Alhamdulillah. Iya, kita pengen hijrah. Hijrah apa? Hijrah ibadah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Ini yang mesti kita peringati dalam satu Muharram. Apa sih tujuannya? Pertama syukur. Kita bersyukur kepada Allah dikasih tahun baru, masih ngerasain bulan baru. Di tahun baru ini syukur kita buktiin buat ibadah. Yang kedua, kita dianjurkan bertafakur. Apa itu tafakur? Introspeksi. Sudah sejauh mana ibadah yang kita jalanin? Karena kita semuanya nggak bakal lama di sini. Nih semuanya kita bakalan mati. Ini kan calon-calon jenazah semua ini kita, kok. Tinggal nunggu antrian doang kita ini kapan. Enggak mungkin Allah nyabut itu sesuai abjadnya. Enggak, malaikat Israel juga paham. Masalah sesuai abjad A, B, C. Hari ini A yang mati. A semua. Besok B, B semua. Yang kesian C, yang kesian Z belakangan. Siapa yang menggotong dia? Mati kan misteri, ya Po. Jangan kita ngerasa muda. Kita nyari bekal buat apa? Buat bakal hijrah kembali kemana? Pindah ke alam selanjutnya. Maka orang pindah dari dunia ke alam barzah disebut telah berpulang ke rahmatullah. Berarti Quran bahasanya pulang. Kenapa pulang? Karena pulang itu enak. Orang pulang. Dulu zaman sekolah, ayo udah pikirin. Zaman SD dulu Bang, kita sekolah gurunya galak banget. Pelajarannya kita kagak demen. Diumumin sama kepala sekolah, anak-anak berhubung gurunya nggak datang, anak-anak boleh pulang. Girang banget kita pulang. Hore, manggul kempek, manggul tas, lompat dari atas meja. Boleh pulang, girang. Karena pulang hakikatnya enak. Maka Al-Quran bicaranya pulang. Pulang mudik enak nggak? Lo enak, lebaran di kampung, tiket bus habis, kereta habis, semuanya dibela-belain naik motor Mio. Mio joknya pendek, sambung pakai papan, tumpuk 3, nyampe ke Brebes, Po, ke Tegal. Kenapa? Karena pengen ketemu saudara. Lebaran di kampung halaman indah terasa karena pulang adalah enak. Enak kan? Enak. Pulang haji enak nggak? Lo enak, diumumin seminggu sebelumnya. Bapak-bapak jamaah, para jamaah haji, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, seminggu lagi kita akan pulang ke tanah air. Wow, diumumin, girang banget, alhamdulillah. Kebayang udah genteng rumah kita. Sampai di bandara dijemput sama keluarga. Ya Allah, dipeluk sampai diarak. Dipasangin petasan sampai rumah, duduk pakaian ambal, pakaian kasur empuk baru Po, pakai gamis kita Bang, deh, pelukan wangi banget. Ada temen datang dia ceritain Mekah, ada yang temen datang lagi dia ceritain Madinah, pokoknya cerita haji semua, cerita dari pagi sampai sore, sampai lupa sembahyang dia ceritain. Ya Allah, sampai senengnya pulang ketemu keluarga, pulang enak. Setelah kita acara di sini kita nih semua bakal pulang Po. Pulang ke rumah masing-masing. Enak gak? Enak, bau besek.
Setelah kita tinggal di kebun jeruk, kita bakal pulang ke rahmatullah. Enak. Ayo dah. Ayo dah. Lah ngomong ini rada berat ya, Pok. Ngomong enak ini rada berat. Kenapa? Ada yang ganjel di hati. Apa yang ganjel? Bekal belum cukup. Bekal belum cukup karena kita lagi nyari bekal. Introspeksi dari sekarang. Karena yang dekat dengan kita bukannya keluarga. Yang lebih dekat sama kita adalah kematian. Napas kita keluar, enggak masuk lagi, habis. Segitu doang. Maka engkong saya ngomong, manusia lutong jadi orang, jangan sombong. Manusia umurnya enggak banyak, kok enggak banyak kong, cuma 7. Kok 7 kong? Iya, kalau enggak Senin, Selasa. Kalau enggak Selasa, kalau enggak Rebo, Kemis. Bener engkong, aki-aki 7 Jakarta. Maka jangan sok jago lu jadi orang. Manusia nggak ada yang jago, yang jago ayam. Jangan sok. Manusia nggak ada yang super memi. Jangan belagu. Tuh kata ngkong saya. Makanya kita semua jangan sok. Ustaz, saya masih muda, jauh sama mati. Kagak bang, mati mengacak. Kadang ngkongnya segar, cucunya duluan. Masih muda, cakep, cantik, terkenal, nikah Ardila. Mati sampai sekarang. Bener. Alda Risma, Sukma Ayu, Poppy Mercury masih pada muda, perawan masih mati. Mubazir tuh orang perawan. Perawan beda sama gadis. Kalau gadis belum tentu perawan, tapi kalau perawan udah pasti gadis. Namanya dari namanya ketahuan, perawan. Pra artinya belum, wan artinya satu. Jadi yang disebut perawan belum kemasukan sama yang satu. Mati masih pada perawan. Haji Mas Said kenal kok, anggota Dewan DPR RI, ganteng keren tinggi, lakinya Angelina Sondak. 40 tahun Pok, kena jantung mati. Nyusul temennya Ricky Jo, penyiar bola, 40 tahun jantung juga mati. Ade Namnung 38, artis pemain Tawa Sutra, temennya nyusul Budi Anduk 40, Budi Anduk 40 tahun Budi Anduk. Mati, yang rambutnya keriting keribu mati 40 tahun. Nyusul Olga mati 32, mudaan lagi Olga, ya Allah. Jupe Julia Perez 37, ya Allah mati. Asraf, kenal Asraf? Asraf kok, lakinya BCL, ganteng keren 41, 40 mati. Meninggal 18 Februari 2017. Memang saya tulis. Biar gampang mengapalin masa idahnya BCL, makanya saya tulis. Ya Allah mati po semuanya. Naudzubillah min dzalik. Kalau kita mati suul khotimah, naudzubillah min. Kita pengen matinya husnul khotimah. Nih lagi nyari bekal, harus lebih banyak bekalnya. Bekal yang terbaik menghadap Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid takwa. Bekal terbaik adalah ketakwaan. Alhamdulillah, mumpung kita masih dikasih kesempatan po, ayo kita takarub ibadah, kita ngaji, kumpul di pengajian, amaliyah ibadah kita tingkatin. Karena orang yang suka berbuat amal soleh, suka berbuat kebajikan, masuk ke dalam kubur, munkar nakir disambut kita dengan senyumannya. Ya Allah, nyamperin munkar nakir po, deketin kita. Lu nyampe Ji tuh, ngajak kongko dah kita. Lu sehat, alhamdulillah. Baru nebak ya. Ini Ji, oh lu mau ngopi? Ngopi Ji, ngopi. Iya udah. Emang ada nih ngopi ya. Silakan aja diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Gue ngopi dulu Ji. Alhamdulillah sehat Ji, sehat ya. Gue menanya melu ini, nanya apaan ya kira-kira? Lu jawab Ji ya, marrobuka. Kita jawab, orang suka berbuat amal soleh. Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Islamu dini wal Ka'batu kiblati wal mu'minuna ikhwani wal Qur'anu imami. Lah lu gapa amat Ji. Dah gue agak nanya lagi dah. Merad po munkar nakir, ngerti merad? Mantog, becir, pergi munkar nakir, naik Grab. Wah Allah, datang perempuan nemenin, tinggi putih bang. Wah ilah tuh perempuan tinggi putih, cakep banget, betisnya bunting padi, dua tangannya bengkok batang waru, betisnya bunting padi, lehernya leher soang. Wah bisa nyium muter cius.
Biji matanya gede enggak, kecil enggak tuh perempuan. Bibirnya kayak delima dibelah 4. Kalau dibelah 2 kegedean. Kalau kegedean doer. Masa bidadari doer. Hidungnya mancung kayak proso dan TK. Bola begitu set. Bola pokoknya nih orang cakep banget. Bingung kita ditemenin sama yang cakep, nanya, "Man anta lam arafi dunia ajmal minka?" Siapa Anda? Saya nggak pernah lihat orang secakep Anda. Orang itu jawab, "Ana amaluka soleh." Akulah amalmu yang soleh yang nemenin kamu dalam kubur. Alhamdulillah. Tuh girang kita, maka dapatlah disebut nikmat kubur. Tapi sebaliknya, ini dia yang nggak pernah ibadah, nggak pernah berbuat amal soleh, umur dikasih panjang sama Allah, rumah dekat masjid kagak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci, sama pengajian gedeg banget, gedeg banget po, jangan sama ustadz gedeg banget, sama Habib gedeg banget, jangankan mau orangnya, sama balehonya takut. Nggak pernah ibadah, rumah dekat masjid nggak pernah nyaba masjid, saban malam kerjanya nyekek botol mulu. Itu leher botol kenapa kecil? Dicekekin mulu sama dia tiap malam. Sama anak yatim kejamnya 17 setan. Pelit, medit, koret, buntut gasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang kalau udah pantat kuning, bol nontot udah parah ibu. Nyeduh kopi, ampasnya dijemur lagi tuh orang. Saking pelitnya. Pendek kata nggak pernah berbuat amal soleh. Masuk ke dalam kubur, munkar nakir nungguin di pintu kubur. Wah, gemes banget. Ini dia. Nyampe juga lo kemari ya. Ini dia. Kesel banget ya, udah ngureng aja munkar nakir. Ditanya sama dia, "Maro buka?" Kagak nyaut, diem aja. Munkar nanya duluan, nakir negor, "Ngapa itu kar dia?" Lu tanya kagak nyaut. "Budak kali kir." Gantian kir, nakir nanya, "Maro buka?" Kagak nyaut juga. Apa gua kata kir? Iya kar, sama. Ini bagaimana urusannya? Bagi tugas. Lu ambil pentungan kir. Nah dia boleh bang, karkir aja orang CS-nya. Gantian kir, lu ngambil pentungan, berangkat nakir ngambil pentungan malaikat. Pentungan malaikat digotong manusia seluruh dunia kagak bakal keangkat po, saking beratnya. Nakir, kir ada bakar, lu ambil pentungan. Oke lah kalau begitu. Gua OTW. Berangkat nakir OTW, mesen Grab. Sesuai aplikasi, bebas ongkir. Berangkat, ngambil pentungan, balik lagi, kar, apa kir? Pentungan udah siap. Lu tanya coba, "Maro buka?" Agak nyaut. "Gede kir." "Siap kar." Sikat, jeguer, langsung sendinya mental po. Kulit pada mental, kulit mental, tulang mental, tulang mental, tulang nih mental, tulang mental, mental. Kulitnya copot po, kulit pada copot, kulit copot, kulit copot, kulit copot. Baru teriak dia. Teriak merasa menyesal. Apa teriakannya? "Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas solihin." Ya Allah ya Rabb, balikin saya ke dunia sebentar aja, sebentar. Balikin saya ke kebun jeruk, bentar aja, bentar. Saya mau ngaji, saya mau sembahyang, saya mau ibadah, saya mau sedekah. Malaikat ngomong, "Kemarin kemana aja lu? Budak lu dibilangin lu, budak lu dibilangin lu, budak lu dibilangin, budak lu dibilangin lu, budak lu ngaji nggak pernah ngaji, malah usah lu ngomongin, usah lu kata-katain, usah lu gosipin, lempenganin, lu rasain, gue pantung nih, gue gede-gede. Kir, lu kenal gak sama dia?" "Gue kenal nih, dia yang kemarin makan duit bansos waktu Covid." Ih, serem. Naudzubillah min. Kenalin banget ya, naudzubillah min. Ini nih yang belain Panji Gumilang kemarin dia. Lu kenal? Iya, ini backingnya dia. Wah, gede. Naudzubillah min. Maka kita pengen ibu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Apa yang kita isi tidak lain adalah ibadah. Apalagi udah tua, ngapain lagi, udah tasbih, pegang, banyakin zikir. Orang-orang tua dulu tuh nenek-nenek po, biar nggak punya duit dia baca zikir aja, ya pegang tasbih. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Emak kita tuh nggak punya duit beli beras, la ilaha illallah. Kondangan kagak punya duit, la ilaha illallah, aja baca zikir. Sampai udah terakhir babanya kagak pulang-pulang, lakinya lah aja kemana
babalu. Ya Allah, enggak pernah lepas dari zikir. Udah ngapain kita kalau udah tua? Insya Allah ini tahun harus lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Kita pengen semuanya anak-anak kita, ayo kita didik sama-sama agar kita pengen bahagia. Kenapa ibu? Orang tua prinsipnya anak gua harus lebih hebat dari gua. Bener bu? Apalagi anak-anak yatim kita yang udah nggak mampu, yang hari ini kita santuni mereka. Bukan hanya makan enak di bulan Muharram, dikasih amplop, dikasih bisi bingkisan, dikasih parcel, tapi mereka kita perlu bantu dengan apa? Bukan sekedar sandang dan pangannya, tapi kita bangun apa? Kita bantu mereka dengan beasiswanya, pendidikannya. Yayasan TPQ Nurul Iman ini merupakan salah satu wadah untuk mencetak anak-anak kita menjadi anak-anak yang generasi yang berakhlakul karimah. Insya Allah setinggi apapun ilmu yang kita punya, tanpa ada akhlak tidak akan ada apa-apanya di hadapan Allah dan manusia. Maka anak-anak kita yuk sama-sama beri semangat buat mereka, dukung yayasan ini. Ayo sama-sama kita ingin kampung kita dengan adanya generasi-generasi muda yang akan datang dicetak melalui generasi yang Al-Qur'ani, yang beliau menghafal Quran, beliau bisa menghafal ilmu-ilmu alat, bahasa Arab dan macam-macam semuanya. Ini merupakan salah satu cikal bakal penerus generasi kita yang akan datang. Orang tua dulu berprinsip, tong, orang tua dulu ngomong nih, orang tua, tong, bapak lu cuma tamat SD, lu kudu sarjana. Bapak lu cuma jadi RT, lu jadi camat. Bapak lu tukang tambal ban, lu kudu punya pabrik ban. Artinya apa? Biarin bapak lu pala jadi kaki, kaki jadi kepala, asal lu tetap sekolah. Insya Allah anak-anak kita yang belajar di Madrasah TPQ Nurul Iman ini kelak menjadi orang-orang yang berhasil, sukses dunia dan akhirat, yang berilmu dan mengamalkan ilmunya menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Amin ya rabbal alamin. Jam 12 lewat 5 menit ini udah ngelebihin waktu. Ini kalau hitung-hitungan waktu ini udah ganti hari, ganti tanggal. Jadi ini ceramah terpanjang sedunia, ceramah dari hari Sabtu sampai hari Minggu. Inilah ya, mudah-mudahan ceramah terpanjang ini ada manfaatnya. Insya Allah selesai ini kita doa. Ada guru kita Habib Bandar Mahbub udah nyampe? Ada? Hah? Ada? Ya Panadol Bib, Panadol, Tafadol. Salah ngomong jadi Panadol. Ya, ya udah hadir, alhamdulillah. Nanti sama-sama kita jangan pulang dulu. Panitia udah nyiapin 2.500 kebuli nampan ya. Alhamdulillah. Berapa guru? 250 ya? 250 nampan kebuli. Masya Allah. Jangan kemana-mana. Kita makan bertiga. Satu nampan. Bikin barisan. Bikin kumpulan. Kalau makan satu nampan bertiga harus pakai adab. Pertama suapan kecilin. Jangan gede-gede. Yang kedua lagi makan bareng begitu. Jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Dan yang ketiga ya ya Bu, ngapa sih Pom? Tahu aja. Itu kan adab ya, kecilin suapannya. Ya jangan makan lalu bareng melototin temen, lu lihat lapar buat gue nih. Jangan begitu ya enggak. Yang ketiga adabnya ya ada sampai situ Habib udah nyampe ya. Ya alhamdulillah, langsung aja ke panggung Habibana, langsung ke panggung. Ya, langsung ke panggung doa ya Habibi, Masya Allah, I love you full. Habib Bandar Mahbub Al Habib Ali bin Abdurrahman Al Habsyi, Habib Ali Kwitang guru kami ya. Kepada beliau langsung menuju ke panggung saja karena langsung doa, ntar guru beliau langsung doa. Iya beliau langsung doa. Ya, ini aja yang dapat saya sampaikan. Yuk lihat aja ke sono bang, pok belakang, biarin gue, jangan diliatin, nggak ngapa-ngapa gue mah. Ya enak, duduk aja nggak ngapa-ngapa. Ya biarin pok, ya kasih jalan. Bagi ya awas bang, kasih jalan. Sendalnya bebek ya, jangan salaman, ntar lecet tangan Habib kebanyakan salaman. Ya, insya Allah ya, dari saya banyak kurang banyak kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih buat keluarga besar Yayasan Nurul Iman Cakra. Insya Allah kedepannya akan terus sukses dan berkembang pendidikan kita agar anak-anak kita menjadi generasi yang Qur'ani. Amin ya rabbal alamin. Dari kami akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.